Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala pujiannya adalah milik Allah, tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang Maha Besar. Salawat beserta salam kita senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita yaitu para nabi dan para rasul, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, sehingga kepada kita semuanya selaku umat pengikutnya hingga akhir zaman. Ibu Bapak, Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini. Seperti biasa dalam rangkaian acara eh, Kamana atau kajian Minggu Malam Bermakna bersama guru-guru kita di setiap minggu malamnya. Dan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, Ibu dan Bapak, kita akan belajar bersama dengan guru kita, yaitu Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Insya Allah beliau pada malam hari ini akan menyampaikan tema yang berjudul Balada Perjalanan Sang Jiwa. Baik, sebelumnya kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Kang Iip. Waalaikumsalam Kang Yodi, Waalaikumsalam semuanya. Sehat Kang Ip ya. Sehat Kang, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Kang Ip malam hari ini akan menyampaikan balada perjalanan sang jiwa. Ini termasuk ke terminal ke-6 ya, Kang ya, di kajian. Iya. Mm-mm. Baik, baik Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama persiapkan pendengaran penglihatan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah. Kepada beliau disilahkan. Mangga, Kang Ip. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bini'matil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta pemelihara alam semesta. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan pikiran kami, untuk menyerap ilmu dan pengetahuan-Mu yang agung. Demi kesempurnaan bakti kami kepadamu ya Allah, Tuhan, pencipta langit dan bumi, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua guru di alam semesta, demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu, yakni semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta. Mohon izin untuk mendoakan semua ibu, semua makhluk ruh dan jiwa di seluruh alam yang diizinkan untuk didoakan, mulai dari alam neraka, alam setan, alam jin, alam siluman, alam binatang, alam tumbuhan, alam manusia, alam setengah malaikat, alam para malaikat, serta seluruh makhluk ruh dan jiwa di alam semesta. Bagi semua ibu, semua makhluk di seluruh alam yang sedang sakit, izinkan doa ini menjadi obat yang menyembuhkan. Bagi semua ibu, semua makhluk di alam yang sedang lapar, izinkan doa ini menjadi makanan. Bagi semua ibu, semua makhluk di seluruh alam yang kehausan, izinkan doa ini menjadi minuman. Bagi semua ibu, semua makhluk di seluruh alam yang tidak punya tempat berlindung dimanapun, izinkan doa ini menjadi tempat berlindung yang memberi kesejukan.
Bagi semua ibu, semua makhluk yang memohon berkah, izinkan doa ini menjadi berkah yang berlimpah. Bagi semua ibu, seluruh makhluk yang rindu pulang ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya penerang dan petunjuk jalan, agar semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam, agar dapat kembali pulang ke alam pencerahan, pulang kembali kepada asal kejadian, pulang kembali kepada Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Semoga semua makhluk ruh dan jiwa berbahagia. Semoga semua makhluk ruh dan jiwa di alam semesta berbahagia, bebas derita. Salam bagi para utusan sejak awal sampai akhir. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Nyuk Hamana, selamat malam, ayuhal muminun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat nih? Semangat, Semangat, Kang. semangat. Semangat. Semangat ya. Ini masih mengulang-ulang perjalanan jiwa di mana-mana nih. Iya, Tidak Kak. apa-apa, Penting, mudah-mudahan. penting kan? Iya, semoga aja cepet bosen ya. Oh, jangan. Oh, jangan ya. Oh iya. Jangan. Iya gitu. Baik, mari kita bicara tentang perjalanan sang jiwa atau balada kehidupan manusia. Manusia. Bagaimana kisah perjalanan sang jiwa? Karena kalau kita bicara manusia, manusia itu ada tiga unsurnya ya. Unsur raga, unsur ruh, dan jiwa. Nah, kita sekarang akan dilihat dari jiwanya nih. Dalam bahasa Arab disebut sebagai nafas atau anfus ya. Berawal dari penciptaannya ya. Nah, kita bicara dari penciptaannya seperti apa. Ternyata jiwa itu diciptakan ya. Kita lihat di surah 18:51. Surat 18 ayat 51 Al-Kahfi ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya, bahwa proses penciptaan jiwa atau anfus itu tidak dipersaksikan. Proses penciptaan anfus tidak dipersaksikan. Dan proses penciptaannya bersamaan, beriringan dengan penciptaan langit dan bumi. Ya, itu yang pertama. Nah, ketika sang jiwa itu diciptakan, maka sudah ada ketetapannya. Sudah ada ketetapannya. Apa ketetapannya? Bahwa setiap jiwa harus melewati atau harus melalui proses pematangan terlebih dahulu. Ya, suratnya 32 ayat 13. Surat 32, surat As-Sajdah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetaplah perkataan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ya, oh, berarti setiap manusia atau setiap jin, setiap jiwa ya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin. Kulla nafsin ya.
Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap nafas, nafas itu jiwa, petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetap perkataan daripadaku apa? Bahwa sesungguhnya akan aku penuhi neraka atau jahanam dengan jin dan manusia. Ditambah 19, 71, 72. Surat 19 ayat 71 sampai 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Terus Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. berarti ketika jiwa atau anfus atau nafas diciptakan, sudah dibuat ketetapan. Apa itu? Bahwa setiap jiwa akan melalui proses pematangan dulu di dalam neraka. Berapa lama, berapa kali sang jiwa akan masuk neraka? Minimal 2 kali. Setiap nafas akan mengalami proses pematangan di neraka minimal 2 kali. Ya, suratnya 40 ayat 11. Surat 40, surat Al-Mu'min ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, "Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah suatu jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Ya, mudah-mudahan sih pas ketiganya selamat. Ya, jadi minimal setiap jiwa akan mengalami proses pematangan dalam neraka 2 kali. 2 kali siklus. Nah, kapan manusia itu akan masuk neraka 2 kali? Karena ketika jiwa diciptakan itu masih bersifat amarah atau masih bersikap zolim. Dan ketika manusia jiwanya lawamah atau bersikap berkarakter jahil. Ya, kita lihat ayatnya 3372. Surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah dan dipikulah punten, dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Nah, jadi sang nafas itu akan masuk neraka 2 kali ketika dia zolim dan jahil. Zolim dan jahil. Zolim adalah ketika nafsunya amarah. Dan jahil ketika nafsunya lawamah. Nah, ketika nafsunya itu zolim atau amarah, maka dia pun akan masuk neraka. Dan pada awalnya setiap nafas manusia bersifat zolim. Surat 12:53. Surat 12 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, gitu. Aku tidak bisa melepaskan, membebaskan nafasku. Wama ubarri'u nafsi. Aku tidak membebaskan nafasku, jiwaku. Karena sesungguhnya nafas itu bersifat amarah. Selalu menyuruh kepada kejahatan. Gitu. Memang pada awalnya nafas manusia itu amarah, menggebu-gebu. Ya seperti ibrit. Kecuali nafsu yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, ketika jiwanya itu amarah disebut sebagai zolim. Jadi zolim nafasnya ketika dia amarah. Nah, jahil nafasnya ketika dia lawamah. Surat 75 ayat 2. Surat 75 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Nah, ini namanya lawamah wala uksimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri. Nah, jiwa yang menyesali diri itu namanya jahil. Nah, ketika nafasnya zolim atau amarah, maka dia akan mengalami proses pematangan dulu. Dan ketika masih lawamah, dia pun akan melewati proses pematangan yang kedua. Baru dia akan keluar dari neraka. Tadi seperti yang di surat 40:11. Adakah jalan keluar bagi kami untuk keluar dari neraka? Bisa dia tidak kembali ke neraka ketika jiwanya sudah bersih. Atau zakat namanya. Nah, ketika bersih nafasnya, bersih dari jahil dan zolim, maka disebut mutmainnah. Baru dia selamat keluar dari neraka dan masuk surga. Suratnya 91 ayat 7 sampai 10. Surat 91, surat Asy-Syams, ayat 7 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya, demi jiwa wa nafsin dan penyempurnaan jiwa. Yang namanya proses penyempurnaan tidak ujuk-ujuk sempurna. Ya, namanya proses penyempurnaan itu ya awalnya rusak dulu. Wa nafsin demi jiwa serta proses penyempurnaan jiwa. Lalu jiwa itu diberikan potensi fa'alhamaha fujuroha watak waha. Yang pertama fujur dulu apa takwa dulu? Jujur. Fujur dulu, fasik dulu, baru takwa. Maka pada awalnya jiwa itu bersikap fujur. Bersifat fujur itu dia hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya lahiriah, duniawi, hedonisme gitu. Ya, sedangkan takwa itu kan sudah lebih ke batiniahnya, spiritualnya jiwanya. Nah, setiap jiwa diberikan potensi fujur dan takwa. Memang pada awalnya fujur dulu. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan nafasnya. Qad aflaha man zakka. Jadi, zakka nafasnya, suci nafasnya. Nah, ketika zakka itu namanya mutmain. Nah, baru manusia selamat keluar dari neraka dan bisa masuk surga. Surat 89, 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Ya, Kembalilah. Ya, ya. terus
Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, gitu. Jadi baru masuk, baru selamat dari neraka kalau jiwanya udah zakat, sudah bersih, namanya mutmainnah. Jika masih amarah, lawamah, ya bolak-balik bolak, dimatengin lagi, nggak buru gosong tar. Ya, kalau Hmm. kematangan jadi gosong gitu. Nah, itu cerita singkatnya proses perjalanan jiwa. Memang pada awal diciptakan jiwa bersifat jahil, namanya marah. Maka Marah. dia akan dimatengin di neraka. Yang kedua, ya diberi kehidupan kedua, jiwanya masih jahil. Jiwanya yang jahil namanya lawamah. Gitu, udah menyesal nih. Nah, mereka berteriak tadi, adakah jalan keluar bagi kami untuk apa? Untuk keluar dari neraka? Ada. Ketika jiwanya sudah bersih, zaka namanya. Zaka dia kalau takwa diselamatin, baru masuk surga. Nah, setiap jiwa dalam proses penyempurnaannya harus punya Punya kendaraan. kendaraan, harus punya kendaraan. Ya, gitu. Apa kendaraannya? Kendaraannya berbeda-beda. Dari mulai kendaraan yang paling sederhana sampai yang paling sempurna. Surat 84-19. Surat 84 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, sesungguhnya kamu akan melalui tingkat demi tingkat dalam Kehidupan. kehidupan. Berarti sang jiwa dalam proses penyempurnaannya itu melalui tingkat demi tingkat, melalui kendaraan demi kendaraan. Latar kabuna dari kata rokaba. Rokaba itu artinya berkendaraan. La itu lamnya lam taukid. Sungguh gitu. Sungguh kamu, taknya kamu. Sungguh kamu akan berkendaraan. Berkendaraan, ini berkendaraannya nggak ada terjemahnya di sini. Latar kabuna sesungguhnya kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Prosesnya panjang itu. Gitu ya. Maka ganti kendaraan sampai kendaraan yang sempurna. Nah, kendaraan sang jiwa yang paling sempurna namanya manungso. Manusia. Namanya manungso atau manusia. Manungso atau manusia. Nah, bahan baku penciptaan manusia itu adalah molekul atau malaikat. Malaikat itu ya semua unsur molekul di alam semesta, yaitu malaikat yang mau dicampur, yang mau sujud namanya. Kenapa? Karena nanti manusia akan jadi khalifah di muka bumi. Kita lihat surat 69-17. Surat 69 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Tuhanmu di atas kepala mereka. Ya, dan malaikat-malaikat berada di penjuru langit dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy. Setiap arsy itu bangunan ya. Aras itu arseton, bangunan alam semesta.
Setiap bangunan di alam semesta itu disusun, dibangun oleh 8 malaikat atau 8 ikatan ion yang stabil namanya kan. Gitu. Nah, nanti manusia akan dijadikan khalifah. Kenapa? Atau dengan cara apa? Sebelum manusia itu dijadikan khalifah, maka dia harus diberikan banyak ilmu, banyak pengalaman. Yang tadi tuh latar kabuna tobakon an tobakin. Sesungguhnya kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan supaya dia punya banyak pengalaman menjadi semua nama ya. Surat 2 ayat 30 sampai 34. Surat 2, surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya, ini informasi bahwa Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan seorang khalifah, gitu ya. Lanjut, Dan 31. 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar, orang-orang yang benar. Ya, terus Mereka menjawab, Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. lanjut. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Itu ya. Jadi bahan baku penciptaan manusia adalah malaikat atau molekuler, semua unsur molekul di alam semesta yang mau sujud, yang mau dicampur untuk dijadikan khalifah. Dijadikan khalifah karena manusia berpengalaman menjadi semua nama atau pernah berkendaraan menjadi semua nama tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Nah, adapun malaikat atau molekuler yang tidak mau dicampur, yang tidak mau sujud kepada Adam, namanya iblis. Namanya iblis. Maka dia pantas sombong. Kenapa? Karena dia masih murni, belum ada campuran. Nah, sifatnya dia aba wastakbaro. Dia masih enggan untuk dicampur, belum ada campuran. Nah, hal ini bisa juga dibuktikan bahwa jika malaikat itu belum matang atau molekuler itu belum siap dicampur, maka mereka akan diproses agar menjadi matang di dalam neraka. Makanya penghuni neraka itu juga adalah malaikat yang belum matang. Surat 74, 30, 31. Surat 74 Al-Mudaththir ayat 30 sampai 31.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tidak kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat. Tahan, tahan. Ya, Ini diartikannya penjaga yang tadi. yang Dan 30 ya kan? ayat 31. Oh ya, 31. Kita lihat Arabnya. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan ashaban nari. Ashaban nar itu artinya penghuni Neraka. neraka, bukan penjaga. Kalau penjaga bukan ashaba, ahfazo, hafizo, menjaga. Oh, Nah, ashaban nar itu adalah penghuni neraka. Dan tidaklah kami jadikan penghuni neraka itu melainkan malaikat. malaikat. Nah, malaikat yang mana yang jadi penghuni neraka? Malaikat yang belum matang tadi, maka dia mesti melewati proses pematangan terlebih dulu. Oke, itu. Ah, apa berikutnya? Nah, ketika jiwa itu bersifat zolim dan jahil, berarti jiwanya masih amarah dan masih lawamah. Maka selama dia amarah dan lawamah, maka selama itu pula dia akan mengalami proses pematangan di dalam neraka. Nah, seperti yang pernah disampaikan pada sesi yang lain, bahwa Allah menurunkan 9.000 malah ikat. Ya, ion, pion, dan super pion. Yang ion 5.000 yang ada rumusnya. Yang bion 3.000, yang super bion 1.000 gitu. Nah, dari itulah Allah menciptakan manusia campuran tadi. Nah, adapun cara Allah menciptakan manusia itu ada dua jenis atau dua macam. Yang pertama, Allah menciptakan manusia dengan menggunakan kalimat bada'a. Bada'a pakai ain dan bada'a pakai hamzah. Bada'a pakai ain artinya inovasi, penciptaan awal, benar-benar baru, belum ada contoh. Sementara bada'a itu penciptaan awal, tapi sebelumnya sudah ada contoh, hanya proses copy paste aja, pengulangan penciptaan sebelumnya. Nah, kita lihat ayatnya surat 2, 117. Surat Al-Baqarah ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Allah pencipta. Nah, penciptanya menggunakan badi'u, bada'a. Badi'u itu artinya menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada contoh. Orang nyebutnya bid'ah. Hmm. Bid'ah itu artinya membuat-buat sesuatu yang sebelumnya belum ada Contoh. contoh. Ya, sebelumnya, sebelum ada COVID, ada nggak pengajian online pakai Zoom meeting? Nggak ada. Nggak ada. Zaman Nabi ada nggak pengajian pakai Zoom meeting? Nggak ada kan? Nah, kalau nggak ada sebelumnya berarti Bid'ah. bid'ah, boleh? Nggak boleh. Boleh. Iya, sebab kan ada orang bilang tidak boleh melakukan bid'ah kan? Iya betul. Zaman Nabi nggak ada HP. Membuat-buat sesuatu yang sebelumnya tidak ada Contoh. contoh. Ya, gitu. Nabi kalau berangkat dari Mekah ke Madinah naik naik wos apa naik naik taksi, Naik ontak. naik onta. Kenapa Nabi nggak buat kereta api itu? Berarti Ya, kan berarti kendaraan kereta api sebelumnya ya, ada nggak? nggak ada kan? Nah, kalau sebelumnya nggak ada berarti itu bid'ah namanya. Badi' itu pencipta, menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada Contoh. contoh. Berarti ini adalah Inovasi. Oh, inovasi.
Ya kalau manusia tidak boleh inovasi ya tetap sampai sekarang atau kemana-mana jalan kaki naik onta tuh. Iya. Betul nggak? Iya. Iya, Kita gitu. melakukan bid'ah berarti. Lah iya kan sebelumnya nggak ada. Udah. Iya, gitu. Jadi penciptaan pertama tanpa adanya contoh namanya badi atau Bid'ah. bid'ah. Nah, Allah menciptakan langit bumi ada contohnya nggak? Nggak ada. Ya, nyontek dong. Kalau nyontek berarti bukan bukan bid'ah, itu namanya plagiat namanya. Lihat. Hmm. Iya. Nah, ketika Allah menciptakan atau awal penciptaan manusia pertama itu nggak ada contohnya. Dan prosesnya adalah ditumbuhkan ternyata. Ditumbuhkan dulu, Prosesnya. tumbuhkan dulu, nggak langsung kayak gini. Suratnya 3636. 3636. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Tuh. Jadi ada penciptaan yang ditumbuhkan. Baru setelah ditumbuhkan dilahirkan. Dan dari apa yang tidak diketahui. Lihat 7117. 71 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Dari tanah apa dari bumi? Dari tanah. Dari bumi. Oh, bumi ya kan? Iya, Oh, ardi minal itu kan ardi. ardi Iya. itu kan bumi. Oh, kan. Tanah kan tin. Ah, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah lah yang menumbuhkanmu Dari bumi. dari bumi dengan pertumbuhan yang sebaik-baiknya. Berarti berarti proses penciptaan awal pertama manusia adalah ditumbuhkan dari bumi. Berarti kan belum ada contoh manusia sebelumnya, ya. Iya, kamu ini ke manusia ya kan? Iya kan cerita manusia. Iya, coba mundur kamunya apa? Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nggak ada manusianya mundur. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat? Nggak ada manusianya mundur. Nah, ini di. Padahal, ya, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Nah, kamunya berarti siapa nih? Manusia yang, Manusia. Gitu. Jadi iya, awal mula penciptaan manusia sebelum ada contoh mhm, itu ditumbuhkan. ditumbuhkan. Gitu ya. Tambahin lagi 15, 19. 15, 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Segala sesuatu termasuk manusia enggak? Ya, Gitu. Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung. Wa anbatna fiha min kulli syai'in dan kami tumbuhkan di muka bumi tadi segala sesuatu termasuk kamu tadi. Jadi penciptaan manusia pertama belum ada contohnya bada'a atau bid'ah itu dengan cara ditumbuhkan ya. Nah, manusia inilah yang nantinya termasuk golongan Meganthropus atau manusia purba. Dan itu prosesnya kan jutaan tahun dari ditumbuhkan menjadi manusia tadi. Dan dari manusia Meganthropus ini baru kemudian melahirkan manusia berikutnya. Generasi Adam dengan 9 atau 8 ras atau 8 suku, 8 ras ya, yang masih bersifat binatang atau orang nyebutnya ada. Neandertal namanya. Neandertal itu manusia purba sejenis Meganthropus yang masih bersifat binatang.
binatang. Itu yang diprotes malaikat tadi. Mengapa engkau akan menjadikan khalifah orang yang membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Itu karakter fujur itu, karakter yang fusuk di awal tuh. Masih amarah jiwanya. Ya, 39 ayat 6. 39 ayat 6. Ayat 6. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia menjadikan padanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Itu. Baca terjemahannya Jaka Sembung ya. Dia menciptakan kamu dari nafsin wahidah. Dari diri yang satu. Kemudian dia jadikan daripadanya pasangan. Pasangan. Dan dia menurunkan untukmu 8 pasang yang masih bersifat kebinatangan atau Neandertal namanya. Manusia purba. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. PPH-nya belum ada, belum berfungsi. Nah, disebut binatang ketika pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hatinya belum berfungsi. Makanya bersifat binatang atau an'am. Enam. Nanti di surat 7, 179, orang yang punya hati tapi tidak memahami, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mau mendengar, itu mereka bagaikan ternak atau Enam. an'am. Jadi an'am itu bersifat kebinatangan atau seperti binatang ternak. Kalau dia berada dalam 3 kegelapan, PPH-nya tidak dipakai. Kalau kata Bimbo begitu. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, dan seterusnya. Yaitu namanya an'am. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tiada Tuhan selain Dia. Bagaimana kamu dapat dipalingkan? Jadi cara Allah menciptakan manusia dua macam. Macam pertama, penciptaan pertama-tama belum ada contoh sebelumnya, yaitu prosesnya dengan cara ditumbuhkan dari bumi sampai dia menjadi manusia awal tadi, namanya Meganthropus atau manusia purba atau Neandertal, istilah dalam pengetahuan. Nah, manusia Meganthropus ini kelak melahirkan generasi-generasi yang berikutnya menjadi generasi Adam gitu. Generasi yang dilahirkan. Nah, kedua ada penciptaan Bada'a pakai hamzah. Bada'a memulai sesuatu tanpa contoh. Tapi kalau bada'a memulai sesuatu tapi sudah ada contoh. Hanya copy paste aja, pengulangan aja dari sebelumnya. 10 ayat 34. Surat 10 ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan kepada menyembah yang selain Allah? Ini memulainya menggunakan yabda'u. Bada'a yabda'u pakai hamzah. Kul hal min syurokaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Kulillahu yabda'u pakai hamzah. Yabda'u itu memulai penciptaan.
Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah lah yang memulai penciptaan. Yabda'ul khalqa. Nah, yabda'u itu memulai penciptaan, tapi sudah ada yang sebelumnya. Nah, proses penciptaan ini adalah namanya proses melahir atau dilahirkan prosesnya gitu dengan cara dilahirkan. Surat 7 189. Surat 7 Al-A'raf 189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Berarti manusia ini prosesnya apa? Dilahirkan. Dilahirkan, dikandung dulu. Jadi ada manusia ditumbuhkan, ada manusia dikandung, dilahirkan. Tapi kan sudah ada manusia sebelumnya, hanya lahir. Makanya kelahirannya seperti emak bapaknya. Karena manusia tadi diciptakan 8 ras. Kalau emaknya negro, bapaknya negro, anaknya maka pasti negro. Kalau emaknya Mongolid, bapaknya Mongolid, ya anaknya Mongolid juga. Kalau bapak ibunya Melayu, ya anaknya Melayu. Kalau nyampur nih, nanti anaknya campuran rasnya. Kulit hitam, kulit putih, kawin. Anaknya jadi hitam, putih. Tapi Ya kan gitu. Bapaknya merah, ibunya putih. Jadi anaknya merah, merah putih. putih. Gitu. Kalau bapaknya putih atau bapaknya hitam, ibunya putih, jadi zebra nanti hitam putih. Nah, manusia sekarang tuh sudah banyak campurannya, nggak ada yang murni rasnya kan? Oh, Atau manusia yang kedua ini adalah manusia pindahan. Manusia pindahan. Pindah dari mana? Dari bumi lain. 1448. 1448. 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, pada hari ketika bumi diganti bumi lain. Berarti ada manusia pindahan dari bumi lain. Namanya ditransfer namanya. Gitu, turun ya. Entah dari mana datangnya, nggak tahu. Oke, kita lanjutkan. Terus apa tujuan diciptakannya manusia? Apa tujuan diciptakannya manusia? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, bahwa jiwa itu harus mengalami proses penyempurnaan. Ya, tadi udah disampaikan. Berarti tujuan diciptakannya manusia sebagai kendaraan sang jiwa adalah untuk diuji agar menjadi jiwa-jiwa yang unggul, menjadi jiwa-jiwa yang tangguh, menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik, lebih sempurna. Jadi perjalankannya harus begitu. 76 ayat 2. Surat 76 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya, untuk diuji. Ya. Nah, sekarang ayatnya 67 ayat 2. Dibalik ya kan, 67 Balik ayat. aja. Ya, biar matangnya sama.
Oh iya, bolak-balik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Ya gitu. Jadi tujuan diciptakannya manusia sebagai kendaraan sang jiwa tadi untuk diuji agar menjadi jiwa-jiwa yang unggul, menjadi jiwa-jiwa yang tangguh, menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik, lebih sempurna gitu ya. Nah, ketika manusia itu diuji, Allah kasih bekalnya, Allah kasih petunjuknya, manual booknya, ya berupa wahyu, berupa Al-Quran. Karena Quran adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, Manusia. gitu ya. Surah 14:52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia Hmm, supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasannya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan gitu. agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Tambahin 2951. Surat 29 ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasannya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Ya, apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar, pelajaran bagi orang yang beriman gitu. Nah, baca lagi di surat berapa? 20. Ayatnya berapa, Kang? Berapa ya? Surat 20 ayat Coba lihat. Ayatnya 20 nya ayat berapa ya? Nanti dicari. Jadi ketika ketika manusia diturunkan ke bumi juga dikasih petunjuk. Barang siapa yang mengikuti petunjuk maka tidak ada kekhawatiran dia tidak akan tersesat gitu. Tetapi tadi ketika manusia diberikan wahyu, diberikan Quran, manusia bersikap zolim dan bodoh. 3372 baca lagi yang tadi. 3372. surat 33 ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ya, gitu kan? Udah dikasih amanah wahyu. Tapi manusia enggan memikulnya tadi zolim dan Bodoh. bodoh. Ya salah manusia itu sendiri. Akhirnya ya manusia harus dimatengin dulu. Jumpa yang tadi berapa? 20. Udah ketemu belum, Kang? 123. 23 kan? 123 ya? Iya, gitu. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya gitu. Jadi tujuan diciptakannya manusia sebagai kendaraan sang jiwa agar manusia sempurna jiwanya, agar jiwa-jiwa manusia unggul, tangguh, dan lebih baik lagi. Ketika diuji, Allah memberikan bekal petunjuk, wahyu atau Al-Quran.
Karena Quran menjelaskan segala sesuatu. Kalau diikuti petunjuknya tidak akan tersesat, tidak akan celaka, gitu ya. Nah, hasil atau gini, hasil ujiannya di bumi, jadi ketika manusia mengalami proses ujian di bumi, bumi ini kan sekolah kehidupan kan, school of life kan, sekolah kehidupan. Nah, selesai dari sekolah kehidupan itu kan ada nilai itu. Nah, hasil ujiannya ketika di dunia atau di bumi dunia itu ada empat kriteria. Ya, kriteria pertama lulus, lulus peringkat 1, lulusnya cum laude. Ya, ada yang lulus peringkat 2, lulusnya normal biasa. Ada lulus peringkat ketiga, ini namanya lulus bersyarat. Dan ada yang peringkat 4, maaf, Anda belum lulus. Nah, ada manusia yang lulusnya cum laude ya. Nah, ini derajatnya mukmin atau muttaqin. Derajatnya mukmin. Coba lihat ayatnya 48 4 sampai 5. Surat 48 ayat 4 sampai 5. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ya, terus 5-nya. Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah. Di sisi Allah. Jadi ada orang yang hasil ujiannya lulus peringkat 1. Titelnya mukmin atau nanti di ayat lain muttaqin. Nah, orang-orang yang lulus ujian dengan titelnya mukmin, maka di bumi akhirat akan masuk surga dan boleh memilih surga mana saja yang ia tempati. Jadi surganya memilih. Ya, silahkan pilih. Surat 39, 73, 74. Surat 39. 9. Surat 39 ayat 73 ya kan? Eh, Iya, 73. Surat 39 ayat 73 sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. 74-nya. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Nah, Maka, ya, terus maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. nah gitu. Ini yang lulus peringkat 1 ya. Iman takwa atau mukmin muttaqin. Mereka berkata apa? Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami bumi ini, ardo ya, wa aurosanal ardo, dan telah memberi kami bumi ini sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Berarti di surga itu selama ada langit dan bumi juga. Makanya surga seluas langit bumi. Ya. Dan ya di mana saja, di surga mana saja yang kami kehendaki gitu. Nah, ini yang lulusnya predikat
satu. Kalau mukmin atau muttaqin. Ada yang lulus peringkat 2, lulusnya biasa. Predikatnya muhsin, bukan muhsin alatas, bukan. Tadi kenal muhsin alatas? Betul kan? Ente, sanes Terus zamannya. Iya, Pak Austin terkenal. atau kenal. Iya, nah lulus peringkat 2 itu titelnya muhsin. Nah, si muhsin ini juga akan masuk surga, tapi masuk surganya dikatrol, udah ada jatahnya gitu. Hmm. Tidak bisa milih seperti yang tadi. 10 ayat 26. Surat 10 ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang berbuat baik dan pahala yang terbaik dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Apa bedanya dengan yang tadi? Kalau tadi pewaris surga. Kalau ini penghuni Penghuni. surga. Mereka itulah penghuni surga. Ulaika ashabul jannah. Ashab itu penghuni. Kalau yang tadi pewaris. Pewaris. Jadi makanya mereka bebas memilih surga mana yang dikehendaki. Yang mukmin, yang mutakin. Yang muhsin lilladzina ahsanul husna. Orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik nih, juga masuk surga. Tapi surganya udah dikatrol atau dijatah. Gitu ya. Nah, lulus peringkat ketiga itu lulus bersyarat. Lulus tapi bersyarat. Syaratnya apa? Mesti menyempurnakan kekurangan. Kalau lulus peringkat pertama mukmin, lulus peringkat kedua muhsin, lulus peringkat tiga muslim. Makanya mati itu minimal dalam keadaan muslim. Kenapa? Muslim sudah lulus. Walaupun ada syarat yang mesti disempurnakan. Ada hernya lah gitu. Ada hernya. 1689 itu minimal muslim itu sudah berpedoman kepada Quran. Ya, Surat 16 ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. muslim wa busro lil muslimin. Jadi muslim itu minimal sudah menjadikan Quran sebagai penjelasan segala sesuatu dan juga petunjuk. Ya, jadi eh, syarat minimal muslim itu sudah menjadikan kitab Al-Quran sebagai penjelasan segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk. Ya, kalau belum menjadikan Quran sebagai petunjuk penjelasan sesuatu, iya can muslim-muslim acan. Ya, muslim sudah berpedoman Quran. Muhsin sudah berbuat baik. Mukmin sudah aplikasi seluruhnya gitu. Kalau mukmin ya. Nah, kalau nggak percaya acan ke Quran berarti muslim aja belum. Ya, jadi itu masuk yang keempat. Maaf, Anda belum lulus. Namanya husrin atau khosirin. Innal insana lafi husrin. Husrin itu rugi. Berarti dia belum lulus. 46, 17, 18. Surat 46 ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan padahal sesungguhnya telah berlalu beberapa umat sebelumku?
Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celakalah kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan atau azab atas mereka bersama umat-umat yang telah terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Oh, sirin. Jadi ada orang-orang yang khosirin. Nah, khosirin ini adalah orang yang belum lulus atau tidak lulus. Nah, yang tidak lulus ini, yang tadi tuh, zolim dan jahil. Karena menolak Quran, menolak peringatan. Maka dia akan dimatengin lagi di dalam neraka. Yang tadi tuh ya, balik lagi sampai dia matang. Nah, adapun sebutan jiwa manusia dalam proses tingkatannya itu juga bermacam-macam. Kita buka lagi 8419-nya. Surat 84 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Sesungguhnya kamu akan berkendaraan tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Ketika jiwa belum punya kendaraan, namanya apa? Namanya belum ada nama. Hmm. Namanya belum ada Belum nama. ada. Karena belum ada casingnya. Disebut kambing kan ada wujudnya, disebut sapi ada wujudnya, disebut kangkung ada wujudnya. Nah, belum ada, kalau belum ada kendaraan, namanya apa? Ya namanya belum ada nama. Namanya apa? Astral, namanya siluman. Ya namanya jiwa aja. 76 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan suatu yang dapat disebut? Nah, belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, belum ada kendaraannya. Jadi ketika jiwa belum berkendaraan, dia belum ada sebutan Nah, nama. Nah, ketika dia masuk ke dalam raga, tapi masih dalam kandungan ibu, maka disebutnya an- an'am, an- masih an'am. Jadi Iya. kalau kalau ada manusia mengandung, terus keguguran, miskram baru 3 bulan, ada onta keguguran, ada sapi keguguran, bentuknya mirip apa sama? Tidak. Bedanya apa? Yang Hmm. keluar dari perut manusia daging gelondongan tuh, sega Hmm. bonteng. Ya, ya. Baru 2 bulan, 3 bulan kan belum ada bentuknya. Jadi nggak bisa bedain ini bayi onta, bayi sapi, apa bayi Ah, manusia. ya. Karena masih bersifat an. Am. Ya, surat 39 ayat 6. Surat 39 ayat 6. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Nah, karena Ya. kan namanya. Iya, Terus, dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. apa 3 kegelapan tuh? Yang tadi ya. Nah, Tadi sampai pendengaran, penglihatan, hatinya belum berfungsi. Belum berfungsi. Namanya an'am. Terus, yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? nah gitu. Nah, ketika manusia udah lahir brojol, tapi dia nggak mau menggunakan 3 potensi tadi, tetap aja namanya Ada. An'am, surat 7, 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati,
tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, Hmm, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. gitu. Jadi manusia dipanggil an'am ketika manusia dalam kandungan. Karena masih dalam tiga kegelapan. Dan manusia tetap dipanggil an'am ketika manusia tidak mau menggunakan tiga potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Ya. Nah, berikutnya manusia dipanggil sebagai nas. Manusia dipanggil sebagai nas. Ya ayuhan nas. Yaitu ketika manusia masih bersifat lupa. Lupa atau melupakan. Nah, lupa itu ya sifat manusia. Namanya nas ya. Banyak manusia yang nggak ingat atau lupa untuk apa dia dilahirkan. Ya banyak orang nanya untuk apa saya dilahirkan ya. Nah gitu masih bingung tuh. Saya lahir untuk apa? Masih bingung jati dirinya apa. Itu berarti namanya nas. Disebut sebagai nas pertama ketika masih lupa. Surat 2 ayat 8. 2 ayat 8. Hmm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Di antara manusia ada yang mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ya, ngaku beriman padahal belum atau bukan. Jadi nas itu belum beriman, masih ngaku beriman. Gitu ya. Ayat 24-nya, 22 24. 22-24. Surat 2 ayat Oh, 22. surat 2 ayat 22 sampai 24. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Terus, Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah saja yang semisal Al-Quran. mm-mm. eh, Al-Quran itu. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Manusia bukan? Ya, Ya, mana? Oh, eh, nggak disebut manusianya. Jika iya, kamu dalam keraguan, Quran, ya. masih masih ragu ya, 24-nya. Ya. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang Nah, disediakan bagi orang-orang kafir. jadi nas itu manusia yang masih ragu dan masih kafir. Ya, takutlah atau apa namanya itu? Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya nas. Jadi nas itu adalah manusia yang masih lupa, yang masih ragu dan masih kafir kepada Quran, gitu ya. Namanya nas dan dia akan masuk neraka lagi, gitu. Jadi nas adalah orang yang masih ragu, masih menutup diri kafir, belum mengenal Quran, belum mengenal Quran. Kalaupun udah mengenal, ragu-ragu juga, gitu. Makanya manusia perlu diajarin, gitu. Perlu diajarin di ayat dua-duanya. Dan disebut nas ketika manusia masih jadi penentang, masih banyak masalah. Ya, surat 3677. Surat 36 ayat 77. Mm-mm. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air, mani,
maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Makanya ada surat An-Nas. Berlindung dari Tuhannya Nas kan? Iya, iya. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Robnya Nas. Kan Nas itu masih tadi, masih bersifat ragu, masih kafir, masih penentang. Nah, baru kemudian dipanggil insan. Nah, manusia dipanggil insan ketika manusia sudah berproses. Proses mau belajar, berproses untuk mencari Tuhan. Gitu. Suratnya 84 ayat 6. Surat 84 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Ya ayuhal insan. Insan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhan. Jadi insan adalah orang yang sudah mulai fokus mencari Tuhan. Tuhan. Yang pasti ketemu. Tetapi dalam perjalanannya manusia bisa saja kembali tersepel ter Sesat. terpeleset, Sesat. terselap sudah Lab. Tergelincir. terpeleset. Surat 82 Tergelincir. ayat 6. 82 ayat 6. 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Ya. Jadi si insan juga bisa durhaka. Durhaka, ya. Tetapi dia sudah lebih baik dari si Nas. Nas masih lupa, masih ragu, masih kafir. Nah, si insan sudah mulai mencari Tuhan. Nah, supaya tidak terpeleset lagi nyari Tuhan terus Tuhannya palsu gimana? Maka harus baca, harus belajar panduannya. Ya, insan itu adalah ketika dia mulai belajar Quran. 55 ayat 1, 2, 3, 4. Surat 55 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Hmm. dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Nah, gitu. Jadi insan adalah orang yang sudah mulai belajar Quran. Tadi walaupun dia sudah belajar Quran, bisa saja terpeleset. Bukan jadi kepeceletot, terpeleset. Eh, Tadi terselepet. Gitu. Kenapa? Karena dalam proses belajarnya ada yang lapang dadanya, ada yang sempit, ada yang ringan, ada yang berat. Gitu. Ada yang masih berat ya, itu ya bisa saja kembali gelap lagi gitu. Ya 5531. Surat 55 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Ya, ini jin manusianya mana? Nah, ada ya. Nggak ada. Yang ada sakolan. Walang. Sanaf rugulakum ayyuhas sakolani. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai jin dan manusia yang masih sakola. Tahu sakola? Sekolah Badai ke mana, Kang? Badai sakola. Sakola itu apa? tempat belajar. Iya, tapi masih Sekolah. berat, belum ngerti. Belajar. Sakolan diartikannya jin dan manusia. Jin dan manusia yang masih berat belajar Quran. Ya sangek, Pak. Belajar konten sangek, hoream. Tiba heula ngaji teh. Eta deui lah yang bosen. Tapi ngerti teu, susah. Bisa. Tapi ngerti teu. Namanya sakolan. Sakolan tuh berat. Dan jin dan manusia yang masih berat belajar Quran. Nah gitu. Nah insan juga ketika manusia mulai berpikir. 19
19 ayatnya 87. Surat 19 ayat 87. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. 67 Kang. 67 ya. Iya. Surat 19 ayat 67. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Nah, tidakkah manusia awala yadkurul insan? Tidakkah insan itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dulu sedang dia tidak ada. Tidak. Dulu kamu nggak ada. Nah, ketika manusia itu berpikir, saya itu siapa? Dulunya kan nggak ada, nanti juga nggak ada. Sekarang kenapa ada ya? Dari mana saya? Akan kemana saya? Terus untuk apa saya di sini? Nah, ketika dia mikir sudah jadiin insan, udah mencari jati diri, bukan jati nangor, jati diri, ya gitu. Nah, berikutnya setelah insan, manusia dipanggil basar. Ya, nah manusia dipanggil basar ketika sudah dalam bentuk sempurna, baik fisik maupun jiwanya. Ya, baik mental, spiritualnya maupun fisiknya. Namanya Basharon. 18.110. Surat 18 ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Qul innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini hanya seorang basar. Basar sepertimu yang diberi wahyu. Nah, basar itu adalah manusia yang sudah diciptakan dalam bentuk sempurna, baik fisik maupun ketakwaannya. Sempurna dalam pembentukan fisiknya ketika manusia itu bisa berketurunan dan berkembang biak 2554. Surat 25 ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia menjadikan manusia itu punya keturunan dan musyawarah, dan adalah manusia dan ada maaf dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyaron. Basar. Nah, disebut basar itu ketika dia bisa berketurunan dan sudah bisa berkembang biak. Dan dia pula yang menciptakan basyaron, manusia dari air. Lalu dia jadikan si basyaron itu punya keturunan dan juga punya musyawarah. Jadi sempurna fisiknya ketika dia bisa berketurunan dan bisa berkembang biak. Ya, berarti sempurna tuh fisiknya ya. Gitu. Nah, sempurna ilmu dan keimanannya ketika dia sudah bisa menjadi penyampai berita, penyampai kabar, penyampai salah. Ya, halo. Ya, 14 ayat 10. surat 14 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah Rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi atau
kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Berkatalah rasul-rasul, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit bumi? Dia menyerumu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kaumnya berarti, kamu tidak lain hanyalah manusia. Ini manusianya apa sebutannya? Qalu in antum illa basarun. Kamu adalah basar. Siapa basar di ayat ini? Rasul. Rasul yang menyampaikan risalah. Risalah. Jadi basar itu sudah sekelas Rasul. Karena dia penyampai risalah. 16 103. Surat 16 103. ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Padahal bahasa orang yang telah mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar padanya bahasa ajam dan sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Yang mengajarkan Quran kepada Nabi Muhammad, ini sebutannya apa manusianya? Basyarun. Basyarun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang basar Basyarun. kepadanya. Jadi basar itu sempurna fisiknya, bisa berketurunan, bisa berkembang biak, nggak ada cacat. Dan juga dia sudah menjadi penyampai salah gitu. Seperti Nabi, seperti Rasulnya. Gitu ya. Satu lagi 17 93. Surat 17 ayat 93. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Basyaron Siapa? Rasul. Rasul. Gitu. Jadi manusia dipanggil basar ketika sudah sempurna fisik maupun keimanannya. Sempurna baik secara fisik ini maupun jiwanya. Sempurna fisik tadi, sempurna jiwanya, sempurna keimanannya ketika dia sudah menjadi penyampai risalah, menjadi pengkabar. Nah, kira-kira kita di posisi mana nih? Udah di basar, masih di insan, masih di enas, apa masih di an'am? Gitu. Kalau masih di an'am, mikirnya makan, 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 makan. Hari ini makan enggak ya? Besok makan apa ya? Besok makan di mana ya? Besok makan siapa ya? Ya makan aja. Yang dipikir masih seputar perut. Dan di bawah perutnya sedikit. Itu aja. Halo? Siap. Ini kok sepi pada Ya, kemana? siap menyimak. Ya, Kang. Oh, menyimak. Kang. Kayaknya harus Tenang, giliran Kang. kan? Selain diberi bekal wahyu, diberi bekal Quran, manusia juga diberi bekal berupa potensi, Tensi. potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Gitu. Jika manusia belum dapat dua-duanya, secara potensi dia belum aktif, misalnya maaf lahirnya Down syndrome ya, atau buta, tuli, bisu, cacat. Ya. Secara fisik tidak sempurna, wahyu juga belum dapat, maka dia bebas derita, bebas dari pertanggungan Oh, nyawa.
tidak akan diazab bahasa Qur'annya gitu ya. Dan dia akan dikembalikan lagi, diberi kesempatan kedua gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Iya, Kang Kumaha tuh. Ya? Belum, Kang. Oh, belum. Tanya, Kang. Ya udah ada pertanyaan deh biar ada waktu sampai jam 10 ya. Siap. Monggo. Ya, Kang. Oke, silakan. Heeh. Mau bertanya siapa? Saya, Bu Leni, Mangga nih, mangga Ini silakan dari Bu. mana? di Pontianak. Oh, Pontianak. Silahkan. Kang, tadi kan Basarun kan tuh disebut Basarun kan, yang udah sempurna. Kalau yang misalnya tidak berketurunan, yang belum berkembang biak itu belum bisa disebut Basarun. Iya, belum sampai di level basar, Bu. Oh, walaupun dia ilmunya udah cukup tapi tidak punya keturunan itu. Ya berarti fisiknya yang belum sempurna. Nah, Oh gitu. Iya, baca lagi. Dua, dua berapa tadi? Yang berketurunan, Kang? Ya, 25, 54. ya 2554. Ah, ah. Baca lagi. Ya baca lagi, Bu. Alhamdulillah. Silakan Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Nah, jadi manusia yang punya keturunan dan musyawarah itu sebutnya di sini basaron. Ya. Kalau dia belum bisa punya keturunan, berarti ada sesuatu yang tidak sempurna atau rusak. Kenapa Ya. nggak berketurunan? Ya periksakan saja. Ada masalah Hmm, apa denganmu gitu kan? ya. Maka fisiknya juga mesti disempurnakan, diobatin gitu ya. Hmm, Mudah-mudahan ada jalan keluar kan? Nah, kalau udah ya. gitu, masalahnya berarti sempurna tuh gitu. Jadi kalau Oke. tidak ada sesuatu yang apa ngeganjel ya apa ya masalahnya. Fisiknya Oh ada ya. sesuatu gitu. Mesti dicari tahu alasannya atau sebabnya kenapa gitu. Gitu Bu Leni. Ya, Oke, makasih Kak. don't worry, be happy, tenang. Nah, Hmm. Ip, Oke, silakan Ibu Asti lagi ya, Tangerang. yang itu Kang Ip, yang tadi yang diciptakan dari yang nafsin wahidah, kan Hmm. yang surat 39 ayat 6. Ya, Itu ada hubungannya dengan surat 2130 nggak Kang? Mas satu tiga tiga puluh puluh penciptaan, Mas satu tiga eh puluh penciptaan langit bumi. ya, kan tadinya segum apa satu buletan benda terus jadi itu tuh Kang. Adakah hubungannya? Apakah orang kafir tidak Ya, suatu yang mengakui baru. bahwa langit bumi dulunya satu? Ya, Dulu langit bumi satu, lalu dipisahkan. Kemudian dipisahkan keduanya. Apa bedanya pikiran dan perasaan, Bu? pikiran itu langit, ya, Mm-mm. perasaan itu bumi. Iya. Terus ketika manusia lahir, bagaimana bedainnya Hmm. antara berpikir dengan merasa, Bu? Saya rasa apa saya pikir ya? Nah, dulunya perasaan dan pikiran satu. Satu. Kemudian dipisah, Bu. Langit Hmm. bumi dulunya juga satu, dipisah. Biar beda nih, beda tugas fungsi. Kemudian dipisahkan. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, segala sesuatu yang hidup itu bukan jiwanya, Bu. Tetapi Hmm. kendaraannya. Kendaraannya, Bu. Bukan jiwanya. Nah, jiwa itulah juga yang memberi hidup gitu pada setiap makhluk. Kalau nggak ada jiwanya, ya kendaraannya kan diem, Bu. Mobil baru tapi nggak ada supirnya, diem aja kan. Nggak Iya. bergerak gitu. Nah, yang diciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup itu adalah kendaraannya. Kendaraannya sang jiwa tadi.
Halo, Ya. gitu. Oke. Ada hubungannya sih. Oke, berikutnya ada Ibu Ita, silakan. Assalamualaikum Kang Iif dan teman-teman semua. Silakan Ibu. Salam. Kang, ya, Kang Iif, mungkin ini klarifikasi pengertian saya aja Kang Iif. Dari tadi Ya. saya mendengarkan perjalanan jiwa kita, kapan kita dipanggil manusia, kadang-kadang kita dipanggil ya ayyuhallazina amanu gitu, artinya orang yang beriman setelah kita mengetahui dan barangkali kita juga sudah melihat, mendengar dan belajar juga ya. Tetapi apakah seseorang itu kadang dipanggil manusia di hari yang sama, kadang dipanggil manusia yang beriman di hari yang sama? Itu satu. Yang kedua, perjalanan jiwa itu dari tiada diadakan lalu menjadi tiada lagi. Jadi ujung-ujungnya kita nih innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi dalam menjalani hidup nih kok kayaknya berat banget ya Kang ya sehari-harinya. Jadi saya tadi memikirkan saya kok manusia banyakkan jadi manusianya daripada kapan dipanggil berimannya gitu. Punten dicerahkan. Nuhun Kang. Iya, dibaca lagi 55 tadi. 55 ayatnya 31. Ya, Ibu yang membaca, silakan. Bu. Ibu aja. Oke, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten kalau kelihatan sorry ya. Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu, hai manusia dan jin. Nah, manusia dan jinnya menggunakan sakolani. Sakolani dua, Bu. Dua makhluk, dua sosok. Sakola itu artinya berat, Bu. Sakila. Kaulan sakila itu artinya kata-kata yang berat. Nah, coba lihat terjemahan sakila di ayat yang lain ya. Nanti balik ke sini. Surat 73 ayatnya ayat 6. 6. Sesungguhnya, Coba limanya, Kang. hmm, Yang ada, oh ini nih. Yang ada sakilan ya. oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menun Menurunkan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. kaulan sakila. Sakila itu artinya berat, Bu. Kaulan Hmm, sakila perkataan yang berat. berat. Nah, yang tadi 5531 sakolani dua berat. Sakolani berarti dua, dua berat. Siapa yang berat? Manusia dan jin. Memang hidup ini berat. Hidup ini berat. Seperti beratnya bambu mau jadi seruling, Bu. Hmm, Bambu mau menjadi seruling atau mau hmm, dijadikan seruling. Mudah terus apa berat, Bu? berat. Berat, dia mesti digergaji. Aduh, setelah digergaji jadi seruling belum? Belum. Belum, dia mesti dilobangin pakai pisau kan? Ya, Berat lagi. Jadi seruling. belum. Masih perlu Belum. latihan bunyinya Di dulu. amplas, mesti dibakar, diangetin, dicoba. Hmm, Terus baru berikutnya jadi seruling. Ya, hmm. perjalanan batu kali menjadi batu akik berat apa ringan, Bu? Berat. Berat, mesti digurinda, dipotong, diamplas, dipek-prek, ditakol. Ya Bu, baru jadi batu akik, gitu nggak? Ya, ya. Perjalanan batu mulia, emas, menjadi Mhm. perhiasan emang gampang. Ya, Ya mesti gampang. dibakar, dilelehkan, diplem-plem, dipencet, segala macam. Tidak ada jiwa-jiwa yang mulia kecuali dia menjalani proses kehidupan yang berat. Halo? Ya, ya dengar Kang. Jadi Nah, ritual-ritual yang kita lakukan itu bagian daripada proses ya Bang ya. bagian dari Bang lagi. penggemblengan, Ya. penggemblengan jiwa kita supaya tangguh gitu, Bu. Oke, Supaya oke, oke, oke. kuat gitu. Maka Mhm. biar kuat ya gitu. Seperti Mhm, mhm, bertahannya bambu mau jadi seruling. Seperti mhm, mhm. teguhnya batu menjadi perhiasan batu akik misalnya gitu. Terus nggak ada sesuatu yang jadi
sesuatu yang indah itu tanpa melalui proses yang berat. Hanya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan setelah, bersama. Inna ma'al usri yusron. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama penderitaan ada kebahagiaan. Oke. Gitu. Jika kita melihatnya dari kacamata yang positifnya, Bu. Oke. Lihat dari sudut positifnya tadi. Ketika bambu digergaji, yang dibayangkan apa? Aku mau jadi seruling, gitu. Oke. Seruling, Oke. seruling. Gitu. Ya, ya. Oke. Iya. Nuhun Oke, pisan. sama-sama. Yang lain masih adakah? Tidak ada. Oh, tidak ada. Silakan, Bu Tuh. Retno. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, ini ada pertanyaan Kang Ip dari chat nih, dari Bu Ya, Yai ya, Maskut. silakan. Iya, surga neraka katanya di dunia, Kang. Ini surga di dalam mana? Di alam yang mana untuk jiwa yang bersih itu katanya. Jiwa yang bersih Iya. itu surganya yang mana alamnya? Kelas 108. Surat 11, 108 kan. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya. Jadi surga itu di mana? Di bumi. Neraka di mana? Di bumi juga. Berarti ada bumi dunia, ada bumi akhirat. Ada bumi dunia, ada bumi akhirat. Kalau surga selama ada langit dan bumi, berarti di bumi dunia juga ada surga, ada neraka. Begitupun di akhirat ada bumi surga, ada bumi neraka. Ya, jika kita tidak bisa bahagia di bumi dunia, bagaimana kita akan bahagia di bumi akhirat? Gitu ya. Maka menjadi orang yang berbahagia dimulai dari bumi dunia. Iya. Contohnya gimana? Ya, sekarang kita menjalani kehidupan seperti orang sekolah. Ya, Bu ya. Ada orang yang berangkat sekolah sambil nyanyi kan? Ya. Karena dia menikmati proses proses belajarnya. Oh, ibu dan ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampaikan nanti. Selamat belajar, nah penuh semangat. Rajinlah selalu, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi temanmu. Itulah tandanya kau murid budiman. Hore. Pulang sekolah bahagia lagi. Oh, pulang sekolah lebih bahagia dari berangkatnya tuh. Gitu kan? Gimana lagu pulang sekolah? Ayo, ada yang itu nggak? Hah? Gimana kan? Pulangnya gimana lagunya? Hilang sepatu, hilang Gelang si patulah, hilang. gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang senang, berangkat senang. Ya, Iya, iya. menjalani hidup tuh begitu. Kalau kita bisa bahagia menjalani prosesnya, bahagia juga menerima hasilnya gitu. Kalau di sekolah ada lagi satu lagi kan yang bikin Apa tuh? senang. Ada pelajaran kosong Nah, itu katanya. juga senang lagi. Gurunya rapat, senang gitu Oh, kan. dapat kalau senang lagi. Pokoknya mah semuanya dibawa bahagia. Bahagia. Ya kalau manusia, kalau kita bisa berbahagia menjalani proses kehidupan, ya pasti buahnya juga bahagia, Bu. Coba, kalau berangkat sekolahnya cemberut, bete, belajarnya nyaman nggak? Ya, Nggak nyaman. Pulang sekolah ngebayangin bapaknya galak, bete nggak, Bu? Bete lagi ya, kapan bahagianya nih hidup? Gitu. Makanya tadi, surga itu selama ada langit bumi. Neraka juga selama ada langit bumi.
Berarti ada bumi dunia, ada bumi akhirat. Berarti di dunia ada juga nerakanya, ada juga surganya. Di akhirat juga ada nerakanya, ada surganya. Yang penting bahagia di akhirat, walaupun dunia sejahtera gitu. Mhm. Halo? Ya, Ya. Ya daripada di akhirat celaka di dunia sengsara, apa untungnya? Gitu. Maka berbahagialah menjalani kehidupan. Apa kunci kebahagiaan? Membahagiakan orang lain. Ketika kita berusaha membahagiakan orang lain, maka yang lebih dahulu bahagia adalah diri kita. Betul nggak? betul, betul. Iya, tuh gitu. Dua, ini ayatnya baca satu dah. 2877. Siapa tadi yang tanya? Betul, 877. Ya. Itu yang dari itu ya, pertanyaan Mm-mm. Gimana? Pertanyaan chat Bu kan? Lupa. Yayu, chat Oh, ya, Ica. Ibu Yayu, Bu Di Yayu, chat, di chat apa? Chat putih, chat apa? Bu Yayu silakan Bu Yayu. Pertanyaan di chat. Dan Nah, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Gitu. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kebahagiaan akhirat. Orang yang berbahagia tempatnya apa tadi? surga. Gitu. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dunia. Surga nggak? Surga. Ya, Itu iya. Gitu. Di akhirat bahagia, di dunia nikmat kan dunia akhirat surganya, Bu. Daripada di dunia sengsara akhirat masuk neraka. Apa kata kuncinya? Berbuat baiklah. Berbuat baiklah kepada orang lain. Kalau ingin bahagia, berusahalah membahagiakan orang lain. Dan anehnya sebelum orang lain bahagia, yang duluan bahagia kita. Gitu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan jangan kamu membuat kerusakan di bumi. Kalau belum bisa membuat orang lain bahagia, setidaknya tidak merusak keridoannya, Pak. Bu, jangan merusak bumi itu, jangan merusak keridoan orang lain. Tersakiti, tersinggung, tertekan oleh kita tuh. Kalau belum bisa berbuat baik, belum bisa membahagiakan orang, jangan nyusahin. Syahrin. Nyusahin itu bahasanya jangan merusak bumi namanya. Karena Allah tidak suka orang yang merusak. Allah tidak suka orang-orang yang merusak keridoan orang. Hmm. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, ya mesti mendapatkan keridoan sesama. Hmm. Gitu. Halo, Ya, Ya, ya Ya, Kang, ya ada Kang. lagi? Turun Kang. oke. Terima Ada kasih. nih, Kang, pertanyaan terakhir tadi Terakhir, yang ini sih direct, Kang. Ada pertanyaan katanya 2 kali itu eh, berupa waktu atau bagaimana katanya kan pematangan proses Sik- pematangan siklus, siklus. siklus. Surat 2 ayatnya 28. Surat 2 ayat 28. Surat 2 Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, dulunya kamu mati. Ya, mati. Masuk neraka. Oh, dia zolim. Amin. Zolim kan, kalau zolim kan masuk neraka tuh. Iya. Karena jiwanya masih amarah. Fa'ahyakum. Terus kamu dihidupkan. Nah, waktu hidup itu dia masih zolim atau masih jahil.
Summa yumitukum, dimatikan lagi, masuk neraka. Mati pertama masuk neraka, mati kedua masuk neraka kalau masih jahil. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan dan kembali kepada Tuhan. Kemudian kamu akan dikembalikan lagi. Kalau dia belum mutmainah kan balik lagi tuh. Jadi 2 kali siklus. Cuman pertanyaannya berapa lama dia di neraka? Ahkoban. Jadi lamanya manusia dimatengin itu, dimasukin neraka tuh ahkoba, beberapa abad. Berabad-abad, 1 abad 100 Tahun. tahun. Betul nggak? Iya. Kalau beberapa abad minimal 3 abad. Berarti 3 kali 100. 100. 100 kali 365 hari 1 tahunnya. 1 harinya di akhirat 1000 tahun. Kaliin aja tuh berapa lama. Ya gitu Bu. Lumayan sih lama juga sih. Jadi 2 kali siklus masuk neraka. Yang ketiga siklusnya mudah-mudahan sudah selamat masuk surga. Masuk surga adalah ketika tadi apa? Orang yang berbahagia tempatnya surga. Baca lagi yang tadi 2:11-108 kan. Ayat Siap. dengar itu. Adapun orang-orang yang bahagia tempatnya surga. Yang masuk neraka gimana? Ayat 106. 106. Nah, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, tempatnya neraka. Neraka. Di dalam neraka mereka aduh Allah. Apa aduh Allah tuh ya? Aduh, aduh, aduh. Tarik, Merintih. merintih, mengeluarkan, merintih. Jadi yang keluar dari mulutnya apa? Aduh, aduh, Allah, aduh. Ya udah, aduh Allah aja udah. Nah, berarti tempatnya apa tuh? Neraka. Neraka. Nah, kita mau pilih surga apa pilih neraka? Tergantung kita yang nentuin, Bu. Kita yang bersikap. Mau bahagia apa mau celaka? Orang yang berbahagia tempatnya surga. Bahagianya waktu hidup bujangan, waktu hidup sendirian. Ya, apa susahnya jadi bujangan? Terus apa lagunya tuh? Iya, waktu sendiri bahagia, punya pasangan bahagia, belum punya anak bahagia, punya anak, alhamdulillah bisa bahagia gitu kan? Ya begitu. Terik panas, bahagia jemuran kering. Datang hujan, bahagia kolam terisi air lagi. Bunga tersirami. Iya gimana itu? Mesti pilih bahagia gimana sih? Sehat, bahagia, sakit, Bahagia. bahagia juga. Ada orang nengok kan, alhamdulillah ketemu teman lagi ya. Jemput minimal ngucapin doa. Nah, orang yang berbahagia tempatnya surga. Berarti penghuni surga selalu Bahagia. berbahagia. Penghuni neraka selalu menderita. Sendirian menderita. Punya pasangan lebih menderita. Punya anak lebih menderita lagi. Ya, ini kapan kapan bahagia ini hidup begini. Waktu belum belum punya kerjaan susah. Dapat kerjaan tambah susah. Ya, neraka terus hidupnya kalau begitu nanti. Ya udah, makanya tadi dibawa bahagia. Apapun yang terjadi, katakan alhamdulillah. 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 Ala kulli hal. Oh, bahagia tuh. Selesai. Bahagia itu kan pilihan kan? Kalau sehat sakit itu kan sunatullah, nggak bisa ditolak. Ya kaya miskin nggak bisa ditolak. Hujan kemarau nggak bisa ditolak. Menua nggak bisa ditolak. Sunatullah. Tetapi kalau menderita bahagia kan kita pilihan. Mau pilih bahagia apa pilih menderita? Gitu. Ditinggal kekasih, ditinggal kekasih, ditinggal pasangan hidup, suami ditinggal istri, istri tinggal suami. Bisa pilih menderita, bisa pilih bahagia. Tergantung bagaimana cara
memandangnya. Ya, kalau cara pandangnya, alhamdulillah, berarti sekarang beban saya berkurang, tugas saya sekarang berkurang. Tiap hari nggak usah mikirin sarapan paginya lagi misalnya. Kan jadi enteng tuh. Tapi kalau yang dipikirnya, atau nanti siapa yang begini, atau nanti siapa, tambah sedih nanti. Ya sama aja. Semuanya tinggal pilih. Pilih menderita apa pilih bahagia. Iya, asalkan kau bahagia. Lagu apa tuh? Baik, Kang, sudah jam 10. Baik, sudah jam 10, alhamdulillah. Ibu dan Bapak, terima kasih. Kang juga terima kasih atas ilmunya. Untuk selanjutnya nih Kang, biar dari sekarang Masih judulnya lanjutan. masih lanjut Kang ya. Nah, Jadi masih part yang lanjut. keduanya. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita tutup karena memang sudah jam 10 lebih, kita tutup sama-sama kajian kita malam hari ini bersama guru kita Bapak Ustadz Syarif Hidayatullah dengan membaca hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang